Ya, sejak terjadi eskalasi ini DPR sudah ikut mendorong agar Kementerian Luar Negeri mewakili pemerintah ini proaktif untuk betul-betul memantau dan memprioritaskan keselamatan warga negara Indonesia, baik yang ada di Iran maupun yang ada di Israel, karena masih ada sebagian WNI itu yang berkunjung di wilayah-wilayah seperti Masjid Al-Aqsa dan seterusnya itu sebagai wisatawan. Nah, mudah-mudahan pemerintah terus bergerak secara cepat dan bekerja sama dengan berbagai pihak supaya sewaktu-waktu diperlukan evakuasi ini bisa dilakukan dengan lancar dan semua WNI tidak ada yang menjadi korban, selamat kembali pulang. Oke, baik. Saya mau ke Mas Sofwan. Apakah PBB ini akan segera turun tangan begitu untuk mencegah eskalasi ini semakin meluas? Tentu saja idealnya PBB turun tangan, karena PBB itu sebagai sebuah institusi yang dibangun pasca Perang Dunia Kedua, itu alasannya cuma dua. Ada dua kejahatan yang coba dihentikan dan dicegah melalui penciptaan sebuah institusi internasional yang namanya PBB. Pertama adalah agresi, dan yang kedua adalah kejahatan istimewa yang kita kenal sebagai genosida. Tapi masalahnya, if you can get away with genocide selama lebih dari 1 tahun, gitu ya, kasusnya sedang jalan di ICJ, pemimpin Anda kemudian mendapatkan arrest warrant dari ICC, tapi masih bebas saja gitu ya, ya kenapa tidak melakukan aggression, genosida aja dilakukan dengan santai gitu kan ya. Jadi kita akan melihat PBB ini mengalami ujian yang sangat serius, dan tapi masalahnya dalam kasus Israel memang selalu menjadi ujian yang paling serius dan berulang tentang apakah PBB ini memang benar menjadi sebuah institusi yang adil dan memang mampu menjaga perdamaian dunia. Karena seperti yang kita tahu, bahkan dalam kasus Gaza saja resolusi gencatan senjata itu selalu diveto oleh Amerika Serikat. Sampai resolusi gencatan senjata yang terakhir diajukan kemarin di Dewan Keamanan. Apalagi soal ini ya, dan Amerika Serikat menunjukkan sikap yang meskipun belum ikut terjun sekarang, tapi sudah jelas keberpihakannya, sudah jelas posisinya bahwa Amerika Serikat tidak melihat bahwa Iran itu berada dalam posisi yang membela diri. Dia memang kemudian justru haknya Israel yang harus dijamin gitu kan. Karena itu kemudian menjadi sangat sulit berharap pada PBB. Jadi kita mungkin akan melihat adu misil ini akan terus berlangsung selama beberapa saat, dan nanti perubahannya akan ditentukan pada apakah Amerika Serikat ini akan terlibat secara langsung dan sejauh mana. Karena itu akan ada beberapa skenario. Ya, skenario yang pertama adalah kita akan menyaksikan adu misil ini agak panjang sampai dua-duanya capek, sampai dua-duanya sumber dayanya terbatas, dan kemudian akan dipaksa untuk kemudian menyepakati semacam gencatan senjata, walaupun mungkin tidak akan formal. Kedua, dia akan bergeser menjadi sebuah perang regional ketika Amerika Serikat ini masuk dan terlibat. Atau ketiga, kalau Amerika Serikat masuk atau tidak masuk, tetapi kemudian program nuklirnya tidak bisa kemudian dihentikan, Israel akan mengejar apa yang disebut sebagai kebijakan regime change. Bagaimana kemudian kalau nggak bisa dihancurkan dengan kekuatan militer, gunakan kekuatan politik. Apa? Yaitu memobilisasi upaya untuk menjatuhkan pimpinan politik. Inilah kenapa misalnya Israel sekarang menyasar tidak hanya elit-elit militer, tetapi juga elit-elit pengelola sipil dari Iran. Kalau tidak bisa regime change, Israel akan mengejar apa yang disebut sebagai regime collapse. Jadi negaranya dibuat collapse, dibuat kacau seperti di Libya, sehingga yang ada adalah milisi-milisi dan entitas-entitas yang itu sebenarnya justru menjadi ancaman jangka panjang bagi semua negara juga. Nah, jadi kita berharap dari berbagai skenario ini, yang tentu saja kita harapkan adalah Amerika Serikat bisa menahan diri, Eropa menahan diri, semua negara besar melihat bahwa diplomasi adalah jalan yang terbaik untuk menyelesaikan persoalan ini dan memaksa Israel untuk kemudian
mau berunding dengan Iran dan kemudian menyepakati ya pemberhentian kekerasan di antara mereka terlebih dahulu. Tetapi juga kita harus ingat, yang ini berhenti pun yang Gaza juga belum tentu berhenti, dan ini masih ada tiap hari represi yang dilakukan. Ini juga nggak boleh kita lakukan, nggak boleh kita lupakan. Ini saling berkaitan satu sama lain. Jadi kita berharap bahwa negara-negara besar yang selalu menyampaikan komitmen pada hak asasi manusia, yang selalu menyampaikan komitmen pada international order, itu benar-benar menjaga international order. Caranya bagaimana? Caranya dengan tidak melibatkan diri di dalam perang yang gegabah yang bisa menjadi perang regional maupun bahkan perang dunia. Baik, tidak melibatkan diri, itu yang diharapkan. Dan mendorong proses diplomatik. Baik, mudah-mudahan itu tidak terjadi dan eskalasi konflik ini tidak semakin meluas. Terima kasih atas waktunya Mas Sofwan. Terima kasih juga atas waktunya Pak Sukamta.